sebaiknya kalau kita dianjurkan senantiasa punya wudu. Begitu ada waktu dan kesempatan kita melaksanakan salat, bisa langsung kita salat. Karena memang kita senantiasa punya wudu. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, massul mushafi, menyentuh Al-Quran. Jadi kalau bukan karena darurat, itu tidak boleh kita sentuh. Tidak boleh kita sentuh. Iya. Kemudian wa hamluhu, dan membawanya. Ini sudah pengulangan dari apa yang telah kita sampaikan sebelumnya beberapa minggu yang lalu. Kemudian berikut yang kedua. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya, dan diharamkan bagi mereka yang junub. Bagi mereka yang junub. Yang mana itu dikatakan bagi mereka yang junub? Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ini juga sudah pernah kita sampaikan sebelumnya terkait dengan hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi. Iya. Apakah junub ini disebabkan karena berhubungan suami istri? Apakah junub ini terkait karena dia melihat dan membaca bacaan yang bisa mengandung syahwat? Atau mungkin dia junub karena mimpi? Junub karena mimpi, maka wajib, itu namanya junub, wajib mandi. Jadi sebab-sebabnya ada beberapa macam, dan semuanya ini menyebabkan dia harus mandi. Nah, ada orang mimpi misalnya, tapi tidak mendapati basah. Dia mimpi tapi tidak mendapati basah. Itu tidak wajib dimandi. Tapi dia tidak mimpi, tapi didapati basah. Tentu basahnya bukan basah kencing. Bisa kita bedakan karena mohon maaf, di bahasa lurusnya bagi laki-laki itu di kemaluan kita ada 4 air yang senantiasa keluar. 1, air seni, air kencing, senantiasa rutin itu Pak. Kalau subuh, setiap saat, apalagi musim dingin. Musim dingin sering minum air. Semakin banyak kita minum, maka besar kemungkinan semakin lancar juga pembuangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya madhi. Ini madhi biasanya keluar di saat syahwat seseorang itu memuncak. Dia ini semacam pelumas dan dia masuk kategori najis. Itu mesti dicuci. Nah, setelah madhi, ini bagi suami istri. Junub, ini tadi yang kita bicara ini junub. Yang keempat lagi, ada lagi namanya air satu lagi namanya wadi. Ini biasanya keluar bagi laki-laki yang sehabis kerja berat, dia pernah mengangkat beban berat. Biasanya ada air yang keluar dari tempat pembuangan kita bagian depan. Itu. Jadi 4 ini, 3 diantaranya itu dianggap najis. Mani dia tidak dianggap najis, tetapi dianjurkan sehabis kejadian itu kita dianjurkan untuk mandi. Nah, sekarang terkait dengan junub. Yang junub ini itu dilarang atasnya 6 hal. Tidak boleh dia lakukan 6 hal. 4 tadi diantaranya telah kita bicara. Haram atasnya melaksanakan salat, tawaf, massul mushafi, wa hamluhu. Ditambah lagi 2.
Apa tambahannya? Walubsu fil masjid, tidak boleh dia lewat di dalam masjid, apalagi mau tinggal, lewat saja. Kalau dia khawatirkan bisa mengotori masjid, itu tidak boleh. Lewat, apalagi memotong, melewati dari sebelah selatan ke utara, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Kalau dia khawatirkan mengotori masjid, itu tidak boleh.